Seorang tentara gadungan diamankan petugas Koramil 0508 Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu sore. Saat diamankan, pria tersebut tengah mengenakan seragam tentara Angkatan Laut, lengkap dengan atribut dan berpangkat kapten. Tentara gadungan ini juga membawa senjata airsoft gun yang disimpan di dalam ransel miliknya. Penangkapan tentara gadungan ini berawal dari warga yang resah lantaran pria tersebut kerap mondar-mandir di pemukiman warga di kawasan Malagasari, Jakarta Timur. Warga kemudian melaporkannya ke Babinsa Koramil 08 Duren Sawit hingga akhirnya berhasil diamankan. Pria tersebut mengaku mendapatkan seragam tentara dari keluarganya yang merupakan seorang tentara. Belum diketahui motif pria tersebut mengenakan seragam tentara dan berkeliling di pemukiman warga. Diduga, pria tersebut terobsesi menjadi tentara setelah gagal mengikuti seleksi tentara beberapa kali. Nah ini pakaian apa? Kok dipakai? Punya siapa? Mukanya ke depan. Saya, Pak. Hah? Saya, Pak. Melihat dia dan papasan sama mereka, terus dia balik kanan. Ketakutan melihat kita, terus saya kejar, saya bawa ke posko, saya interogasi, terus saya bawa ke Koramil. Selanjutnya, tentara gadungan tersebut langsung dibawa petugas kepolisian ke Polsek Duren Sawit guna penyelidikan lebih lanjut. Di Jakarta, Rio Mani melaporkan. Bantu pelarian istri yang merupakan tersangka kasus penipuan, seorang pria pecatan tentara diringkus polisi. Pelaku menipu korban senilai sebesar 420 juta rupiah dengan modus jual beli mobil. Seorang pria pecatan tentara ini tak mampu berkutik saat diringkus petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat di Majalengka, Jawa Barat. A merupakan mantan tentara yang nekat membantu pelarian istrinya berinisial RR karena tersandung kasus penipuan sebesar 420 juta rupiah. Awalnya polisi menangkap RR atas laporan dari korban berinisial AS, warga Papua Tengah, di mana RR menjanjikan penjualan 1 unit kendaraan roda 4 seharga 420 juta rupiah. Namun setelah uang dikirimkan ke pelaku, mobil tak kunjung diantar ke alamat korban di Papua Tengah. Pasutri ini pun diketahui sempat melakukan pelarian ke beberapa daerah hingga akhirnya berhasil diringkus di Majalengka. Jadi tersangka ini mengiming-imingi korban untuk membeli mobil baru. Jadi korban sudah mentransfer 420 juta, namun ternyata uangnya tidak digunakan untuk membeli mobil, namun untuk kebutuhan lain daripada tersangka. Akibat perbuatannya, sepasang suami istri ini pun terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Anyus melaporkan. Sebanyak 23 murid SD diduga jadi korban pelecehan oknum guru olahraga di Labuan Batu, Sumatera Utara. Orang tua korban laporkan kejadian ke polisi. Sejumlah orang tua siswa mendatangi Polres Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara untuk melaporkan kasus pelecehan yang dilakukan oknum guru olahraga sebuah sekolah dasar di Kecamatan Kota Pinang. Laporan polisi dilakukan setelah Komisi Perlindungan Anak Daerah melakukan asesmen di sekolah. Dari hasil pemeriksaan KPAD, diduga ada 23 anak yang jadi korban pelecehan. Pelaku sendiri diduga adalah oknum guru yang ada di sekolah tersebut. Untuk korban? Korban ini dia mulai dari ada yang kelas 6 SD, kelas 5 SD, kelas 3 bahkan sampai kelas 3 SD. Bang. Berarti yang diapainya muridnya sendiri gitu ya Bang? Iya Bang, kurang lebih seperti itu. Pihak Polres Labuan Batu menyatakan telah menerima 1 laporan polisi terkait dugaan pelecehan tersebut. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan Anyus melaporkan. Polisi membongkar praktik judi online dengan perputaran uang mencapai 154 miliar rupiah. Polisi dan instansi terkait juga telah membekukan hampir 1.000 rekening. Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri membongkar kasus judi online.
Sejumlah barang bukti ditampilkan dalam kegiatan ini termasuk tumpukan uang hasil sitaan judi online. Tumpukan uang dengan pecahan Rp100.000 ini terbagi dalam tumpukan per 100 juta dalam tiap plastik. Selain itu ada juga barang bukti elektronik yang ditampilkan. Sebelumnya, Polri membekukan 576 rekening dan 235 rekening dengan nominal yang berbeda. Total dana yang dibekukan dan disita mencapai Rp154,3 miliar. Dilakukan pemblokiran terhadap 576 rekening senilai Rp63.711.906.018 yang saat ini masih dalam tahap penyidikan, yaitu 3 berkas perkara. Kita ke informasi selanjutnya. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah menangkap 3 orang pengedar narkoba di Kabupaten Gunung Mas. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita barang bukti 1 kg sabu dan 24 butir ekstasi yang disembunyikan dalam bagasi motor. Kamu yang saksikanlah sama saksi lain juga. Tim pemberantasan BNNP Kalimantan Tengah mengungkap jaringan pengedar narkoba di wilayah Kabupaten Gunung Mas dengan mengamankan 3 orang tersangka pengedar berinisial FD, AD, dan LH. FD bersama kedua rekannya AD dan LH ditangkap di lokasi berbeda. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita barang bukti 1 kg sabu dan 24 butir ekstasi yang tersimpan di dalam jok sepeda motor listrik milik tersangka FD. Dari hasil pemeriksaan, FD mengaku mendapatkan sabu 1 kg tersebut dari seorang bandar berinisial YT alias Jago yang kini masih buron. Bahwa yang bersangkutan masih menyimpan barang bukti sabu yang disembunyikan di dalam jok motor listrik, sepeda listrik. Hingga kita bawa kembali tanggal 24 berhasil mengamankan 1 kg sabu tambah berapa gram yang paket kecil tambah 24 biji inek. Kini ketiga tersangka ditahan di rutan BNNP Kalimantan Tengah dan terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata melaporkan. Pemirsa, sebuah pikap menabrak truk yang sedang parkir di Jalan Raya Pantura Simpang Jomin, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Akibat insiden tersebut, pengemudi pikap dan keneknya terjepit badan kendaraan dan proses evakuasi korban dramatis hingga lebih dari 1 jam. Proses evakuasi pengemudi pick-up dan kenek yang terjepit usai terlibat kecelakaan berlangsung dramatis. Dengan ekstra hati-hati, badan kendaraan yang ringsek parah ditarik menggunakan kendaraan derek. Setelah 1 jam lebih, kedua korban alami luka parah berhasil dievakuasi dan dibawa rumah sakit terdekat. Sebelumnya pick-up menabrak truk yang parkir di Jalan Raya Simpang Jomin, Desa Pangulah, Selatan, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Belum diketahui penyebab pasti kecelakaan. Sementara akibat insiden ini, arus lalu lintas dari Arci Cikampek dan Pantura sempat alami kemacetan panjang hingga 2 km lebih. Kasus kecelakaan tersebut kini ditangani pihak Lantas Polres Karawang, Jawa Barat. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. 1 orang tewas dan 6 lainnya luka serius usai terlibat tabrakan beruntun 3 mobil di Ciawi, Tasikmalaya, Jawa Barat. Sementara seorang balita penumpang bentor tewas usai adu banteng dengan pikap. Kecelakaan beruntun melibatkan 3 unit mobil terjadi di Jalan Raya Sukamantri, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kecelakaan bermula saat mobil APV melaju kencang dari arah Tasikmalaya menuju Bandung dan menyalip kendaraan lain, kemudian bertabrakan dengan mobil pengangkut uang dari arah berlawanan. Akibat tabrakan, mobil APV oleng dan menyenggol mobil travel yang berada di jalur yang sama. Naas akibat insiden ini, 1 orang yaitu sopir mobil pengangkut uang tewas seketika
dan 6 lainnya mengalami luka serius. Seluruh korban luka dievakuasi ke IGD Rumah Sakit Umum Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya untuk mendapatkan perawatan medis. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan panjang. Kasus kecelakaan ditangani polisi dengan mengolah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan.